Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu ya, materi ini sudah kita catat sebelumnya ya, tentang piutang, dimana ya pengertian piutang ini adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Nah, piutang itu ya berbeda dengan hutang. Kalau piutang, orang yang punya utang sama kita. Kalau hutang, kita yang punya utang sama orang, gitu ya. Jadi memang sedikit ada sama tapi berbeda ya nak ya. Nah, kemudian transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya piutang ini adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit ya, pinjaman dana yang diberikan kepada pihak lain. Jadi piutang itu kita yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Nah, kemudian pendapatan bunga yang berasal dari investasi. Misalnya nih ya, kita punya uang, terus kita investasikan uang kita tersebut kepada perusahaan lain. Nah, kita dapat bunga atau mendapatkan keuntungan sebelum perusahaan yang kita invest itu memberikan pendapatan kepada kita, maka selama itu disebut piutang. Nah, kemudian tagihan perusahaan asuransi atas kerugian pertanggungan. Nah, contohnya gini nih nak, kita ini punya kita buat asuransi untuk perusahaan kita atau asuransi rumah misalnya. Apapun yang terjadi dengan rumah atau perusahaan yang sudah kita asuransikan, nah kerugiannya itu akan ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, tagihan tersebut juga dikatakan sebagai piutang apabila ya belum kita terima dari pihak asuransi tersebut. Nah, kemudian kelebihan pembayaran pajak, itu juga disebut dengan piutang. Misalnya gini ya, kita utang pajak kita itu senilai 1 juta, tapi kita membayarnya itu lebih dari 1 juta. Nah, sisanya itu disebut dengan ya piutang pajak. Nah, kemudian klasifikasi piutang itu ada piutang dagang, ada piutang wesel ya. Piutang dagang itu juga bisa dijadikan sebagai piutang wesel Nah, misalnya gini ya, ada suatu transaksi ya antara perusahaan A dengan perusahaan B ya. Saya akan contohkan di sebuah kertas ya nak ya. Saya akan contohkan di sebuah kertas ya. Misal di sini perusahaan A mempunyai ya, perusahaan A memberikan pinjaman kepada perusahaan B ya, perusahaan B. Nah, si A memberikan pinjaman kepada si B atau perusahaan B selama 90 hari masanya 90 hari ya. Sebesar berapa? Misal kita buat saja di sini sebesar 5 juta ya, pinjaman itu sebesar 5 juta. Nah, kemudian di sini juga sudah diketahui bahwasannya